Sobat AKM, perkenalkan saya Marin Mustika Alam dari SD Negeri 3 Campang Raya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan sharingkan pengalaman saya selama mengikuti program Guru Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui akun SIM PKB pada seri AKM Asesmen Kompetensi Minimum Angkatan 12. Sobat AKM, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yang meliputi literasi, numerisasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi, asesmen nasional ini nantinya dalam implementasi prakteknya itu meliputi 3 instrumen penilaian, yaitu asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat dengan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tujuan dan manfaat AKM. Tujuan dari AKM ini sendiri adalah untuk memberikan informasi serta memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Selain itu, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Jadi lebih otentik begitu ya. Kemudian, memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Berdasarkan uraian tujuan yang begitu efektif dan relevan, maka AKM sendiri memberikan banyak manfaat. Manfaatnya meliputi untuk sekolah, umpan balik maupun penyusunan program berkelanjutan. Untuk sekolah, AKM memberikan potret kualitas pembelajaran di suatu sekolah atau daerahnya berdasarkan kemampuan sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran suatu sekolah. Artinya, ketika hasil AKM ini dapat dijadikan sebagai umpan balik dan dasar untuk melakukan perbaikan kualitas pembelajaran di suatu satuan pendidikan. Pentingnya AKM saat ini adalah untuk memperoleh siswa dengan kompetensi yang menyeluruh, sehingga siswa ketika lulus memiliki kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Di mana sebelumnya asesmen penilaian dilakukan melalui ujian nasional. Ujian nasional itu sendiri lebih mengukur pada kemampuan kognitif saja, tetapi melalui asesmen kompetensi minimum penilaian asesmen nasional ini, kompetensi yang dicapai siswa diharapkan lebih menyeluruh, sehingga kedepannya ketika siswa terjun ke dunia masyarakat, dia sudah mahir dan cakap untuk menghadapi situasi konkret hidup sehari-hari. Begitu. Nah, berdasarkan yang saya pahami, asesmen nasional ini memiliki 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan lingkungan belajar. Pada asesmen kompetensi minimum ini sendiri nantinya berisi soal-soal yang membutuhkan penalaran tingkat tinggi. Soal-soal tersebut dapat mengukur kemampuan literasi dan numerisasi. Literasi yang diberikan pun meliputi literasi informasi dan literasi teks fiksi,
sesuai dengan kemampuan dan kompetensi pada jenjangnya. Survei karakter akan melihat bagaimana sikap siswa atau karakter siswa di dalam proses pembelajaran. Sehingga selain aspek kognitif, aspek emosional, sosial maupun afektif juga terukur. Dan survei lingkungan belajar ini digunakan untuk melihat apakah suatu sekolah tersebut sudah mencapai kompetensi yang diharapkan atau perlunya adanya perbaikan-perbaikan. Sehingga pembelajaran di setiap daerah, setiap wilayah dapat terus ditingkatkan. Nah, berikutnya, bagaimana teknis pelaksanaan AKM itu sendiri? Pelaksanaan AKM ini nantinya akan dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Artinya, soal-soal yang akan diberikan dikemas dalam pertanyaan berbasis komputer, sehingga penilaian pun dapat langsung diketahui oleh siswa, baik soal benarnya maupun pembahasannya. Kemudian, peserta yang akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, jika sebelumnya pada ujian nasional seluruh siswa mengikuti penilaian, tetapi pada konsep AKM ini hanya peserta sampel yang dipilih secara acak dari tiap satuan pendidikan untuk mengikuti tes AKM ini. Untuk siswa sekolah dasar akan diambil sampel dari siswa kelas 5, pada sekolah menengah pertama pada kelas 8, dan pada tingkat atas pada kelas 11. Mengapa tidak pada tingkat akhir? Hal ini diharapkan agar peserta didik dapat memperbaiki capaiannya yang belum dirasa tuntas pada tingkat setelahnya, pada tingkat akhir, sehingga ketika mereka lulus, mereka sudah memiliki kemampuan dan kompetensi yang komprehensif dan siap menghadapi jenjang berikutnya. Nah, jadwal pelaksanaan itu sendiri dirancang untuk sekolah dasar itu ada 2 hari. Hari pertama siswa akan tes literasi dan karakter yang masing-masing waktunya adalah 75 dan 20 menit. Dan pada hari kedua, peserta didik atau siswa akan melaksanakan tes numerisasi, yaitu dengan waktu 75 menit, dan survei lingkungan belajar dengan waktu 20 menit. Nah, Sobat AKM, lalu bagaimana untuk contoh-contoh soal AKM dan bagaimana implementasinya? Pemerintah melalui Kemdikbud sudah memberikan beragam contoh soal yang cukup jelas dari setiap jenjang pembelajaran pendidikan, tingkatan soal maupun level-level pembelajaran, serta uji coba pelaksanaan AKM yang dapat kalian coba dan pelajari langsung melalui link berikut. Jadi Sobat AKM bisa langsung membuka link ini untuk dapat langsung mencoba sehingga dapat lebih memahami dan mengerti. Nah, saya rasa itu saja rangkuman yang dapat saya sampaikan dari hasil pengalaman saya mengikuti AKM. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Akhir kata, mari kita mencoba AKM dan mulai dari sekarang, ayo kita menerapkan konsep AKM terutama di dalam membuat soal-soal penilaian untuk peserta didik kita di sekolah kita masing-masing. Terima kasih.